Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tirja Topan, asal sekolah SMA Negeri 1 Monterado, mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, jadi Pagi. ya kita buat kesepakatan dalam kegiatan PPL UKIN hari ini. Ya, jadi anak-anak mic-nya dimatikan, kameranya dihidupkan dulu, ya. Kemudian nanti jika ingin bertanya, ya sebutkan namanya. Kemudian ingin menyampaikan pemikirannya atau pendapatnya, dihidupkan juga kamera dan mic-nya. Ya, baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ya. Karena tadi Bapak lihat Pebi yang paling duluan masuk dalam virtual ini. Pebi, Bapak persilakan untuk memimpin doa pembukaan. Baiklah, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita berdoa. Marilah berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sudah kita lanjutkan. Sudah rapi semua, Bapak melihat ini sudah rapi semua. Nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ya, jadi Pebi pimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kawan-kawannya ikut menyanyikan, ya, bersama-sama menyanyikannya untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air kita merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Pebi sudah memimpin Dirjen Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ya, Pak. Sudah suara Bapak kedengaran dan screen Bapak sudah nampak belum? Sudah, Pak. Sudah, ya. Ya. Baik. Kita absensi dulu, ya. Absensi. Jadi di sini sudah Bapak siapkan absensi linknya, ya. Nanti klik saja dan Bapak panggil juga agar bisa Bapak catat ke dalam buku absen. Angelina Triani. Hadir, Pak. Benedikta. Hadir, Pak. Dede Riyadi. Hadir, Pak. Francisca Desti. Francisca Weni. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Cornelius Petrus. Hadir, Pak. Lucy Nopiani. Hadir, Pak. Rizka Febrianti Pebi. Hadir, Pak. Dipensius Wilson. Hadir, Pak. Ya, berarti hadir semua, ya. Literasi kita, ya, jadi anak-anak membaca bahan ajar yang sudah Bapak buat untuk di blog ini, tinggal dicatat nanti, ya. Sudah Bapak kirim di grup kita, ya. Jadi sini nanti tinggal buka saja, langsung connect ke linknya. Kita literasi digital, ya. Jadi saling mencari informasi tentang pelajaran hari ini, yaitu tentang konsep manusia, ruang dan waktu. Kita masuk ke materi konsep manusia, ruang dan waktu. Kira-kira apa yang ada dalam benak anak-anak ketika Bapak sampaikan gambar
di samping ini? Pohon, Pak. Pimping, kenapa pohon? Arti kata sejarah berdasarkan asal-usul kata menurut bahasa Arab itu sejaratun yang artinya pohon. Maksudnya sejarah diibaratkan pohon yang puncaknya lancip atau tunggal. Dalam hal ini, pengertian sejarah mengacu pada keturunan, asal-usul, riwayat, atau silsilah. Terima kasih, Pimping. Jadi benar sekali ya, kalau ada pohon berarti pohon itu seperti silsilah raja-raja ya dalam sejarah. Jadi sangat ada kaitannya ya. Tepuk tangan dulu untuk Pimping sudah berpendapat. Apa kaitan gambar tersebut dengan materi hari ini? Anak-anak, apa kaitannya gambar tersebut dengan materi hari ini? Saya Pak, Julitapeni ingin menjawab. Ya, silakan Julitapeni. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang telah diperbuat oleh manusia. Sejarah bukan hanya sekedar cerita kejayaan masa lalu, melainkan pemahaman yang mengandung problematika yang dijadikan pelajaran untuk masa sekarang. Tepat sekali ya, jadi ada keterkaitan antara gambar pohon tadi, sejarah ya, yang Pimping sudah menyampaikan bahwa sejarah itu silsilah Pak, dari bahasa Arabnya ya. Jadi dikaitkan dengan materi hari ini ya, sangat berkaitan, karena tanpa adanya manusia, ruang dan waktu itu tidak ada namanya sejarah. Karena manusia itu objeknya, ruang itu tempatnya, kemudian waktu itu adalah kronologinya. Ya. Baik, tepuk tangan untuk Julitapeni. Ya. Rajin-rajin berpendapat itu yang harus diberikan jempol ya. 2 Bapak berikan. Pengertian sejarah ya, kaitan materi itu, jadi kita harus mengetahui dulu pengantarnya, sejarah itu apa menurut para ahli ya. Jadi menurut para ahli, Muhammad Hatta itu cerita kejayaan masa lalu. Jadi maksudnya di sini bukan hanya sekedar cerita kejayaan masa lalu, melainkan pemahaman yang mengandung dinamika problematika yang dijadikan pelajaran untuk masa sekarang. Ya, Patrick Gardiner itu mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang telah diperbuat oleh manusia. Jadi objeknya adalah manusia. Ya. Jadi kalau menurut Profesor Muhammad Yamin, suatu ilmu pengetahuan ya yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan yang ada, itu adalah bukti dan faktanya. Menurut Aristoteles, itu merupakan suatu sistem. Ya, sistem yang bagaimana? Yang meneliti kejadian tersusun dalam bentuk kronologi dan semua peristiwa masa lalu dengan diperkuat adanya bukti-bukti sejarah. Kompetensi dasar yang harus anak-anak kuasai dalam materi ini, ya, dalam pelajaran ini, yang pertama itu kompetensi dasarnya itu ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, kompetensi dasar 3.1 yaitu memahami konsep berpikir diakronis, kronologis, sinkronis, ruang, waktu, serta perubahan dalam dan berkelanjutan dalam sejarah. Indikatornya menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Yang kedua, menjelaskan konsep manusia, ruang, dan waktu. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini. 4.1 ini adalah keterampilannya anak-anak. Menyajikan hasil telaah atas konsep-konsep dasar sejarah dalam bentuk lisan, tulisan, dan atau media lain. Jadi pencapaian kompetensinya menyajikan hasil kajian tentang keterkaitan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dalam bentuk tulisan atau media lain. Jadi media lain itu bisa PowerPoint, makalah, dan sebagainya. Kemudian menyajikan hasil telaah tentang konsep bahwa manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Tujuan pembelajarannya, anak-anak, yang pertama itu kita gunakan metode problem based learning, mencari masalah ya dalam pembelajaran, yaitu melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kehidupan manusia dalam sejarah secara kritis, juga mampu membuat laporan hasil kajian tentang keterkaitan antara manusia, ruang, dan waktu sesuai yang dikaji video dokumenter peristiwa mandor. Jadi nanti ada video peristiwa mandor. Kemudian memiliki sikap responsif, berpikir kritis, dan proaktif, kreatif, mampu memecah masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu mengembangkan dan menyajikan hasil analisis dengan baik. Ya. Jadi ketuntasan, kriteria ketuntasan minimumnya itu 67 ya anak-anak. Jadi
prakteknya 67, pengetahuannya ya juga 67. Ya, ini peta konsepnya anak-anak. Jadi di sini yang pertama itu kehidupan manusia dalam ruang dan waktu itu terbagi menjadi 3, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Manusianya itu sendiri ya sebagai objeknya, kemudian ruangnya itu dibagi menjadi 3, yaitu lokal, nasional, dan dunia. Ya, kemudian waktunya itu masa lampau, kemudian masa kini, dan masa yang akan datang. Itu peta konsep yang harus anak-anak ketahui ya. Baik, Bapak lanjutkan di sini ada lembar kerja peserta didik. Ya, jadi tugasnya adalah menyajikan hasil kajian tentang keterkaitan kehidupan manusia dan ruang dan waktu dengan peristiwa mandor dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Ya, tujuannya diharapkan siswa menyajikan hasil kajian tentang keterkaitan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dengan peristiwa mandor dalam bentuk tulisan dan media lain. Jadi di sini sudah Bapak bagikan 3 kelompok ya, satu kelompoknya itu 5 orang ya. Jadi Bapak mengarahkan agar berpikir kritis, ya, kreatif, jadi mandiri, mengerjakan tugas sesuai dengan kelompok masing-masing. Peserta didik menyajikan hasil diskusi di depan kelas dengan mengembangkan bentuk kerjasama atau gotong royong. Kemudian peserta didik dituntut untuk menjunjung tinggi tanggung jawab yang diberikan ya. Jadi Bapak sudah berikan, nanti pun di kehidupan sehari-hari juga ada namanya nilai tanggung jawab ya, harus dikerjakan yang biasa disebut dengan integritas. Ya, ini Bapak bagikan pembagian tugas kelompok ya. Kelompok 1, Aulia Amarsa, Benetika Anggi, Dede Riyadi, Francisca Weni, Rizka Febrianti Pebi ya. Jadi tugasnya jelaskan mengenai peristiwa pembantaian di Mandor pada masa pendudukan Jepang. Kemudian sebutkan nama tokoh maksimal 5 yang telah menjadi korban dalam peristiwa Mandor. Kemudian jelaskan mengenai proses perjuangan rakyat Kalimantan Barat pada peristiwa Mandor pada masa pendudukan Jepang ya. Jadi nanti peserta didik bersama kelompoknya diskusi mengumpulkan data berupa informasi-informasi yang terkait dengan masalah ini ya, yang harus dianalisis baik dari bahan ajar yang sudah Pak sampaikan, kemudian buku paket, internet maupun dari sumber lain yang relevan ya. Kelompok 2, Julita Penny, Francisca Desti, Lena, Luciana, Melanie Aulia. Kelompok 3, Petrus, Pimping Lolita, Angelina Triani, Yuli Aspika, Yupensius Wilson. Ya. Baik, Bapak persilakan untuk berdiskusi, mencari informasi. Ya, jika ada yang sudah nanti Bapak berikan waktu 10 menit. Ya, tapi jika sudah nanti langsung presentasi kelompok 1 ya. Perwakilan kelompok 1, Bapak persilakan. Baik, Pak. Ya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, selamat pagi. Saya Rizka Febrianti Febi, perwakilan dari kelompok 1. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Peristiwa Mandor. Rumusan masalah, jelaskan mengenai peristiwa pembantaian di Mandor pada masa pendudukan Jepang. 2. Sebutkan nama tokoh maksimal 5 yang menjadi korban dalam peristiwa Mandor. 3. Jelaskan mengenai proses perjuangan rakyat Kalimantan Barat pada peristiwa Mandor. Hasil analisis jawaban mengenai peristiwa pembantaian di Mandor pada masa pendudukan Jepang adalah: peristiwa Mandor adalah sebuah peristiwa masa kelam pada tahun 1943 sampai dengan 1944 di daerah Mandor, Kabupaten Landak. Peristiwa Mandor adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Peristiwa Mandor ini sendiri sering dikenang dengan istilah tragedi Mandor berdarah, yaitu telah terjadi pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang dengan samurai. Nama tokoh dalam peristiwa Mandor:
Yang pertama, J.E. Patiasina. 2. Syarif Muhammad Al-Qadri. 3. Pangeran Adipati. 4. Pangeran Agung. 5. Engen Yap Soen. Hasil analisis jawaban mengenai proses perjuangan rakyat Kalimantan Barat pada peristiwa Mandor pada masa pendudukan Jepang, yaitu tepatnya berkenaan dengan peristiwa Mandor pada tanggal 23 April 1943. Banyak penembahan dan sultan-sultan di Kalimantan Barat banyak tertangkap. Pertempuran pecah di perusahaan kayu. Suku-suku Dayak dari Ketapang hingga Sekadau berkumpul berkenaan panggilan dari Mangkok Merah. Beredarnya Mangkok Merah ini sebagai pertanda melawan Jepang. Ribuan rakyat datang dan berunding untuk persiapan melawan Jepang. Karena Jepang adalah musuh yang perlu ditumpas. Di Tayan telah terjadi insiden terbunuhnya Letnan Nagatani yang melakukan ekspedisi ke Hulu Kapuas guna untuk memusnahkan para rakyat yang terdapat 30 di sepanjang sungai. Tetapi berhasil dilumpuhkan oleh Pangsuma tokoh suku Dayak pada tanggal 17 Juli 1945. Pangsuma memerintahkan agar beliau dipertahankan habis-habisan. Pertempuran pecah. Pada saat itu, ia sedang didampingi beberapa panglima adat lain. Pertempuran Pangsuma tertembak pangkal. Baiklah, inilah hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan diskusinya. Ya, jika ada kelompok 2 dan kelompok 3 untuk bertanya, Bapak persilakan. Oke, saya akan bertanya. Ya, Simpulkanlah Bapak persilakan Yulia Aspika untuk bertanya. Bapak persilakan. Simpulkanlah keterkaitan peristiwa membantai di Mandor pada masa penduduk Jepang sebagai sejarah masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Oke, sekian Pak pertanyaannya. Ya, kelompok 1, Bapak persilakan untuk menjawab. Pertanyaan tadi, simpulkanlah keterkaitan peristiwa pembantaian di Mandor pada masa penduduk Jepang sebagai sejarah masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi jawabannya adalah, di mana dari peristiwa tersebut kita bisa mengetahui kehidupan masa lalu pada masa penjajahan Jepang ke Kalimantan Barat. Dengan demikian, kita bisa bercermin dari kejadian masa lampau yang bisa menjadi pedoman untuk masa sekarang dan yang akan datang. Bahwa sejarah adalah jati diri bangsa yang tidak bisa berlalu begitu saja. Baiklah, sekian jawaban dari kelompok kami. Ya, bagaimana Yulia Aspika? Ya Pak, jelas Pak. Ya, jadi jelas ya. Jadi kesimpulannya adalah dari peristiwa Mandor ini, ya, jadi dari sejarah peristiwa Mandor berdarah ini kita jadikan pelajaran, ya, bahwa untuk yang masa lalu itu pelajaran dijadikan yang ke masa yang akan datang. Ya, kita berikan tepuk tangan ya untuk anak-anak semua, luar biasa, ya, sangat aktif. Ya. Bapak lanjutkan. Jadi kita sudah membahas tentang LKPD anak-anak ya, lembar kerja peserta didik tadi tentang membahas tentang peristiwa Mandor. Ya, baik, Bapak akan menguatkan kembali materinya ya yang kita kaitkan, yaitu di mana manusia hidup dalam ruang waktu ya, perubahan dan berkelanjutan. Tahukah Anda bahwa antara manusia dan sejarah memiliki keterkaitan yang erat? Tanpa sejarah, keberadaan manusia sebagai makhluk hidup perlu dipertanyakan. Begitu juga sebaliknya.
sejarah menjadi hampa tanpa ada manusia kita, ya, manusia kita sendiri. Hal tersebut didasarkan pada konsep bahwa sejarah merupakan kejadian-kejadian hasil perbuatan manusia, ya. Jadi hasil perbuatan manusia yang akhirnya menjadi sejarah, ya. Dalam kajian sejarah ada 3 unsur, ya. Jadi kalau kita mau mengkaji sejarah itu ada 3 unsurnya, ya, 3 unsur itu. Yang pertama itu adalah manusianya, kemudian yang kedua ruang, kemudian yang ketiga adalah waktu. Jadi unsur-unsur tersebut saling berkaitan, ya, berkaitan dan berinteraksi secara kronologis, ya, dan berkesinambungan dan dengan yang lainnya, ya, membentuk suatu peristiwa sejarah. Jadi ada kronologis peristiwa, ya, berkesinambungan itu berkelanjutan, ya, ada kaitannya, ya, jadi seperti itu. Baik, anak-anak, Bapak lanjutkan ke slide selanjutnya. Tahukah kalian siapa saja tokoh-tokoh pada gambar di bawah ini? Ada 3 tokoh nih. Ada yang tahu? Kemudian yang pertama ini siapa? Kemudian yang ini siapa? Kenapa Bapak sampaikan tokoh-tokoh ini? Ya, karena ini adalah manusianya. Manusia itu adalah objek dari sejarah tersebut. Ada yang tahu, ingin berpendapat? Saya, Pak. Ya, Bapak persilahkan. Saya ingin menyampaikan pendapat saya. Mereka adalah Socrates, seorang filsufat Yunani, Siddhartha Gautama, seorang agamawan, dan Soekarno, Presiden Republik Indonesia. Iya, tepat sekali, ya. Jadi yang pertama itu adalah Socrates, ya. Itu adalah satu filsafat dari Yunani, ya. Kemudian yang memakai jubah ini adalah Siddhartha Gautama, ya, salah satu tokoh agama, ya, Buddha, ya. Kemudian yang ketiga adalah Soekarno, ya. Jadi Soekarno ini adalah Presiden pertama Republik Indonesia, ya. Jadi sangat terkait, ya. Jadi manusia inilah yang bisa membuat suatu sejarah, ya, anak-anak, ya. Ya. Jadi kalau kita lihat manusia di sini, ya. Jadi ada peristiwa sejarah itu berkaitan dengan manusia. Ya. Manusia itu memiliki peranan penting, ya. Manusia merupakan aktor utama yang sangat menentukan suatu peristiwa sejarah. Ya, contohnya tadi seorang filsafat Yunani, ya, kemudian Siddhartha Gautama, kemudian Soekarno. Itu salah satu contoh manusia yang menentukan suatu peristiwa sejarah, ya. Kemudian kalau kita mempelajari sejarah, ya, kita mempelajari sejarah itu pasti mempelajari manusia juga, ya. Dia bukan mempelajari tentang sejarah alam atau hewan, atau sejarah hewan dan alam, itu masuk dalam kajian biologi dan zoologi. Jadi kita sejarah ini mempelajari tentang manusianya, ya. Kemudian sejarah merupakan gambaran mengenai cara hidup manusia mempertahankan kehidupannya dengan menggunakan akal pikirannya, ya, karena manusia ini memiliki akal pikiran, dia bisa mempertahankan hidupnya. Itu juga yang akan kita pelajari, ya, dalam sejarah manusia. Kemudian selanjutnya manusia sebagai aktor sejarah. Maksudnya di sini manusia itu memiliki kemampuan berpikir, ya, merupakan cikal bakal munculnya ide-ide kreatif, ya. Jadi manusia itu aktornya sejarah yang memiliki ide pikiran yang kreatif sehingga menimbulkan suatu peristiwa sejarah. Kemudian ruang, ya, karena ruang adalah tempat, ya, di mana merupakan unsur penting yang harus ada dalam sejarah, ya. Apabila diibaratkan dengan sebuah pertunjukan, ya, ruang merupakan panggung peristiwa sejarah yang berlangsung, ya. Jadi ruang ini adalah panggung peristiwa, ya, yang berlangsung.
Kemudian ruang adalah tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah, ya, terkait dengan unsur-unsur geografis, ya, suatu tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa sejarah. Ya. Contohnya peristiwa Mandor, ya, terletak di Mandor, ada makamnya, ya, ada makam juangnya, ya, di situ ada relik-relik ditampakkan di situ, ya, jadi kita bisa mempelajarinya bahwa ada bukti-buktinya. Dengan demikian, kisah sejarah manusia merupakan proses interaksi dengan kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, ya, pada suatu ruang atau tempat tertentu. Dan hal itulah yang menyebabkan setiap kejadian sejarah bersifat unik, ya. Jadi dari interaksi atau proses interaksi sosial, budaya, ekonomi, politik itu dalam suatu ruang dan tempat tertentu, itu yang menjadi sifatnya unik, ya. Ya, Bapak lanjutkan. Waktu, ya. Jadi waktu itu kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keseluruhan rangkaian suatu proses, kemudian perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Itu namanya waktu. Kenapa waktu juga termasuk dalam unsur sejarah, ya, atau konsep dalam sejarah? Karena unsur waktu dalam sejarah itu merupakan unsur yang sangat penting, ya, anak-anak, ya. Karena mempelajari sejarah bukan mempelajari suatu yang berhenti, ya, melainkan mempelajari yang memiliki latar belakang kurun waktu yang sebelumnya, kemudian begitu pula sebuah peristiwa berpengaruh terhadap kurun waktu berikutnya, ya. Maka waktu itu juga sangat berpengaruh dalam suatu peristiwa sejarah. Contohnya tahun tadi, ya, ada tahun peristiwa Mandor 1943, yaitu suatu peristiwa Mandor, ya. Ya, sudah Bapak katakan tadi, waktu itu ada masa lampau, ya. Masa lampau ini kita pelajari tentang peristiwa sejarah yang merupakan fakta yang abadi, tidak pernah berubah-ubah, ya. Jadi peristiwa Mandor itu tidak akan berubah sampai kapanpun, ya. Di masa lalu itu terjadi, ya. Kemudian di masa kini, ya. Jadi generasi penerus memahami setiap peristiwa sejarah agar peristiwa sejarah tidak terulang lagi untuk yang kedua kalinya dalam peristiwa yang sama, ya. Itu masa kini. Jadi generasi kita ini, generasi penerus, harus memahami setiap peristiwa sejarah. Salah satu contohnya adalah peristiwa Mandor. Ya. Kita jadikan pelajaran. Kemudian masa datang, ya, masa yang akan datang itu, peristiwa sejarah dapat dijadikan pedoman hidup suatu bangsa agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan, ya. Seperti itu. Kemudian keperubahan, ya. Manusia atau masyarakat cepat atau lambat semua akan mengalami perubahan, ya. Maksudnya di sini adalah perubahan dalam masyarakat tersebut terus berkelanjutan seiring dengan perjalanannya waktu, ya. Baik anak-anak nanti dari kelas 10, ya, seiring berjalannya waktu akan naik ke kelas 11. Seiring berjalannya waktu akan naik ke kelas 12. Seperti itu juga manusia, ya, manusia dalam perubahan ini, ya, akan selalu berubah-ubah, ya, dan ide-idenya akan semakin kreatif. Jadi tugas anak-anak belajar akan mendapatkan ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa memecahkan masalah yang ada karena anak-anak sudah diajari menganalisis atau memiliki kritik, ya. Kritik dalam pembelajaran bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, ya, jadi perubahan itu adalah segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan dan selama itu pula terus terjadi perubahan-perubahan, ya.
Jadi menurut Heraklitus atau Pantarel yang artinya tidak ada tidak berubah, semua mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berkelanjutan dan kesinambungan. Arti kesinambungan di sini adalah mempelajari sejarah. Kita harus menyadari bahwa rangkaian peristiwa sejarah ya, sejak adanya manusia sampai sekarang merupakan peristiwa-peristiwa yang berkelanjutan. Kan keterkaitan manusia dan sejarah dalam peristiwa Mandor. Nah, ini keterkaitan menyangkut ruang dan waktu ya. Ada peristiwa yang benar-benar terjadi ya, pembantaian masyarakat Kalimantan Barat tanpa memandang etnis, baik Dayak, Cina, Jawa, Melayu dan sebagainya itu dibantai. Ya. Ini juga ada reliefnya menggambarkan kejadian bentuk perlakuan tentara Jepang terhadap rakyat Kalimantan Barat. Dan ini juga ada tempat di mana rakyat ditawan dibawa ke tempat ini, kemudian mereka harus menghormati batu tersebut sebagai perwujudan Dewa Matahari Shinto yang dipakai oleh Jepang. Setelah itu, bagi mereka yang tidak mau mengikuti perintah Jepang, maka mereka akan ditembak dan diberi hukuman pancung menggunakan samurai. Ini gambar pembantaian dan pembunuhan besar-besaran terhadap rakyat Kalimantan Barat. Ini tokoh korban pada peristiwa Mandor. Ya, ini salah satu gambar makam juang Mandor, ya, gambar tugu peringatannya. Hari bergabung daerah tanggal 28 Juni 1944 ya. Itu dimulai bahwa maknanya adalah sebagai penghormatan terhadap pejuang dan rakyat Kalimantan Barat yang gugur dalam pendudukan Jepang. Ya. Ditandai dengan pengibaran bendera setengah tiang yang mengakibatkan banyak korban jiwa dalam perlawanan terhadap kedudukan Jepang. Baik, ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan untuk merangkum materi pembelajaran hari ini. Bapak persilahkan. Ya, Ben Kanggi akan merangkum materi belajar kita hari ini, yaitu konsep ruang dan waktu. Konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahan dalam kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. Dah, Pak. Ya, manusia, ruang, dan waktu. Saya, Pak. Ya, Bapak silakan. Francisca ini akan merangkum manusia hidup dan beraktivitas dalam ruang dan waktu. Dalam ilmu sejarah, manusia dalam kegiatan dengan masyarakat atau bangsanya merupakan kejadian utama. Sekian, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya untuk Benedikta dan Francisca Weni yang sudah merangkum kegiatan pelajaran hari ini. Kita lanjutkan refleksi diri. Saya Angelina Triani, berpikir kritis. Yang pertama, berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk memecahkan permasalahan. Misalnya, 1. Membanding dan membedakan. 2. Membuat kategori, meneliti bagian-bagian kecil dan keseluruhan. 3. Menerangkan sebab. 4. Membuat urutan. 5. Menentukan sumber yang dipercayai. Dan 6. Membuat ramalan. 2. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong, atau tidak mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Ya, terima kasih Angelina Triani. Ya, yang pertama itu berpikir kritis, kemudian jujur. Ya, berpikir kritis bisa memecahkan masalah baik dalam materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian jujur adalah perilaku atau karakter yang harus diterapkan dalam kehidupan anak-anak. Jadi mengatakan apa yang benar. Ya, jika kita melihat suatu peristiwa nomor 1, misalnya harus dikatakan 1, bukan 2. Ya. Baik, selanjutnya ada lagi anak-anak yang ingin refleksi diri, nilai keteladanan dari pelajaran hari ini?
Siap saya, Pak. Ya, Bapak persilahkan. Nilai keteladanan dari pelajaran ini itu kontekstual atau mengartikan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata kita. Ya, dan mendorong kita membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya. Bekerja sama. Kerjasama bisa terjadi ketika individu-individu yang bersangkutan mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Dan komunikatif. Komunikatif adalah mudah dipahami. Berikut pengertian dan contoh kalimatnya, yaitu saling menghargai perbedaan. Sekian, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Francisca Weni. Ya, sangat baik sekali ya. Ada nilai keteladanan di pelajaran hari ini. Ya, ada berpikir kritis, jujur, konseptual, kerjasama, komunikatif, dan saling menghargai perbedaan. Ya, jadi itu sudah mendapatkan itu suatu pemikiran yang bagus ya, anak-anak sudah memiliki mengaitkan pelajaran dengan nilai keteladanan hari ini. Bapak berikan aplaus sekali lagi buat kita semua. Ya, baik, ini yang terakhir adalah penilaian dan tes pengetahuan ya anak-anak ya. Jadi di sini nanti sudah ada linknya, anak-anak klik ya, dijawab. Baik, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya materi sudah kita pelajari, refleksi sudah, merangkum sudah, ya. Jadi Bapak ingatkan kembali untuk selalu menjaga kesehatan, ya. Jadi di masa pandemi ini kita tidak ke sekolah, tapi anak-anak harus tetap menjaga kesehatan, ya. Di mana ada protokol kesehatan, cuci tangan, memakai masker, ya, jaga jarak dan menjauhi kerumunan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ya. Untuk anak-anak yang paling aktif tadi, Bapak lihat ya, karena Bapak amati dari awal sampai akhir, ya. Untuk menutup doa pada kegiatan belajar hari ini. Bapak persilahkan untuk Francisca Weni, Bapak persilahkan. Ya, Pak. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Francisca Weni. Baik, untuk minggu depan kita lanjutkan ke dalam materi tentang penelitian sejarah ya. Bapak harapkan anak-anak nanti Bapak kirim linknya untuk mempelajari dulu agar nanti kita belajar bersama-sama ya. Jadi jangan lupa Bapak ingatkan kembali nilai tes pengetahuan itu juga dikerjakan ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik, memiliki pengetahuan dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bapak Kiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, terima kasih. Kita foto bersama. Ya, hidupkan dulu kameranya anak-anak. Foto bersama.